Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, bagaimana status dengan jihad fi sabilillah? Apakah bisa menandingi keutamaan amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini? Nah, ini pintarnya para sahabat, Masya Allah. Sebagian mereka membaca, ini amalan mendapatkan ampunan dosa, status tinggi. Tapi ada amalan lain, jihad fi sabilillah, tinggi juga. Nah, dua-duanya yang tinggi ini kalau dibandingkan, mana yang paling tinggi? Mana yang paling utama? Nah, ini dari sini ada tasjih nanti, penyemangat pada kita. Di saking dibandingkannya kita tahu mana yang paling tinggi, itu dorongan paling kuat untuk mengerjakannya. Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah yang standar pun tidak akan mampu menyaingi keutamaan amalan di malam ini, di hari-hari ini. Jadi kalau Anda satu mengerjakan amalan ini, kata para ulama hadis, pertama mendapatkan bonus tadi, cinta dari Allah yang menggugurkan semua dosa. Yang kedua, status amalan Anda naik, pahalanya bukan sekedar pahala biasa, tapi pahala di atas jihad fi sabilillah. Anda baca Al-Quran satu hurufnya berapa? 10, normal. At-Tirmidzi berhadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Anda baca di 10 hari ini bukan cuma 10, di atas fi sabilillah. Orang jihad fi sabilillah dapatnya surga kalau benar dengan jihadnya. Anda berjihad dengan amal soleh di hari-hari ini, wafat Anda statusnya fi sabilillah. Baca Quran, wafat dalam keadaan fi sabilillah. Salat, benar salatnya, wafat fi sabilillah. Masya Allah. Mau seperti itu? Harus menunggu sampai 10 Dzulhijjah. Itu pun kalau wafat. Kalau wafat, hati-hati. Kalau wafat. Kalau tidak wafat ya tunggu lagi. Tunggu lagi. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang kembalikan sini. Jadi kata Nabi disampaikan pada para sahabat, status ini saking tingginya, bahkan saking tingginya Allah bersumpah. Kalau Allah sudah bersumpah artinya bukan penting, penting banget. Ingat, bukan penting tapi penting banget. Allah itu tanpa bersumpah pun pasti penting. Jadi kalau sudah bersumpah sangat penting. Manusia saja bersumpah, Anda bisa percaya. Masa Allah sudah bersumpah Anda nggak percaya? Kurang apa lagi? Kata manusia, sumpah. Baik, saya percaya. Kata Allah, saya bersumpah. Masa kamu nggak percaya? Paham ya? Nah, jadi ini ada sesuatu yang penting. Illa, kecuali ada satu amalan saja yang memang nggak bisa disaingi oleh yang ini. Jadi ini 10 hari pertama Dzulhijjah, statusnya di atas jihad fisabilillah yang standar. Saya katakan standar, jauh di atas ini. Tapi ada satu amalan yang memang gak bisa dikalahkan oleh apapun, termasuk yang 10 ini. Penutup hadisnya, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bisyai'. Kecuali ada orang yang memang mau berjihad dengan hartanya, bahkan dengan jiwanya, lantas dia wafat dalam keadaan jihad itu. Wafat dengan harta dan jiwanya saat dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misal, maaf, antum dititipkan oleh Allah harta misalnya, terus antum berjihad dengan harta itu. Ya, zakat keluarkan, infak keluarkan, bantu orang ini itu dan sebagainya. Ya, keluarkan lagi, sampaikan lagi. Antum tahu, antum cari surganya dengan itu. Seperti Quran surah ke-28 ayat ke-77. Antum mendapatkan kemuliaan. Kalau wafat dalam keadaan sedang berjuang dengan harta itu, wafat antum sedang berinfak, wafat antum sedang zakat, wafat antum sedang sedekah, maka status antum berada dalam jihad yang sangat tinggi. Atau berjuang sampai dengan nyawanya kemudian juga berakhir di situ. Jangan diartikan misalnya dengan perang, terjadi perang saja. Kalau tidak ada panggilan perang pun, dalam perang tidak ada panggilan, maka mohon maaf, majlis ilmu itu jihad. Yang mengajar, yang belajar itu jihad. Makanya kalau antum berangkat misalnya, saat berangkat atau saat pulang, tiba-tiba antum niatkan belajar nih karena Allah, benar-benar belajar untuk memperbaiki diri, untuk hijrah, lalu wafat di pertengahan jalan, maka antum mendapatkan status paling tinggi yang gak bisa disaingi dengan apapun. Wafat dalam keadaan puncak jihad tertinggi. Bahkan ada orang yang pernah berbuat banyak maksiat sampai membunuh 100 orang, kriminalitasnya tinggi, tapi dia putuskan untuk berhijrah. Saya mau kembali kepada Allah. Konsultasi pada seorang syekh, ustadz alim. Kata syekh ini, pergi ke majlis ilmu sana, belajar ilmu dulu, berangkat ke sana. Kamu bukan tidak baik, tapi lingkungan ini mempengaruhi kamu tidak baik. Keluar dari sini, belajar. Setelah baik, silahkan sampaikan risalah dengan baik. Dia berangkat ke majlis ilmu itu. Di jalan dia beristighfar, ingat dosa-dosanya, berangkat dengan benar. Jadi kalau orang berangkat ke majlis ilmu benar itu, dia mengoreksi diri, bukan cuma mau datang. Sayang, kemana? Sadadi, ngapain ke sana? Ada kurma. Oh, Anda pengen kurma, dapat kurmanya. Dia koreksi diri, saya pengen berubah.
Saya pengen berubah. Kapanpun saya bisa pulang menghadap Allah. Dia beristighfar. Nah ingat, istighfar ketika dia bertobat, tobat itu amalan kedua yang mendapatkan cinta Allah. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222, paling kanan pertengahan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang tobat. Jadi begitu dia tobat, mengoreksi diri, istighfar dia pada Allah, tobat, cinta Allah turun kepadanya. Kaidah cinta mengatakan diampuni semua dosa. Begitu ternyata dia di jalan tanpa dia ketahui dan memang gaib, maut datang lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Dia membayangkan sampai di majlis ilmu, tapi maut lebih cepat daripada bayangan dirinya. Datang, wafat di pertengahan jalan. Begitu wafat dia, sudah bunuh 100 orang, banyak maksiat, wafat di tengah jalan menuju majlis ilmu, tiba-tiba turun perintah, dakhalal jannah, masuk surga. Dosa diampuni, amalan pertama langkahnya mendapatkan jaminan kebaikan, surga. Turun kemudian ayat Quran surah kedua Al-Baqarah jauh setelahnya untuk memberikan kisah-kisah terbaik. Quran surah keempat, An-Nisa, Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Baca pertengahan ayatnya. Wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau merubah dirinya, berhijrah lebih baik, kemudian dia mengisi diri, baru keluar rumahnya untuk merubah diri. Keluar rumah, belajar. Begitu melangkah, thumma yudrikul maut, datang maut menjemputnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpeluang surga. Makanya turun hadis keterangan dari Nabi. Di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan, benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkah dirinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi antum ini sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman. Dari sekian pekan, masa nggak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum? Antum tuh diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia. Masa 1 hari nggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan. Meninggal dunia, semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Ayo, pulsa akhirat udah diisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat anda udah tambah belum? Quran anda, sholat anda, paling minimal ayo 40 hari, 40 rakaat dalam sehari, 40 rakaat. Misal untuk sholat, 17 rakaat sholat fardu, ditambah dengan 12 rakaat rawatib sunnah. 17 tambah 12 berapa? 29. Tambah 11 rakaat sholat malam, 40 rakaat. 40 rakaat, jaga. Orang-orang soleh selalu menjaga 40 rakaat dalam kesehariannya. Ketika tidak terjaga itu, Allahu Akbar, usahakan. Nggak sengaja, ganti besoknya. Baca Quran, sholat duha tambah misalnya dengan syuruknya, dengan macam-macamnya. Jaga, itu akhirat anda. Termasuk dalam sepekan, masa nggak ada waktu untuk belajar? Surga ada di situ. Dan anda tidak akan pernah tahu dalam keadaan apa anda akan wafat menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan setiap pekerjaan anda melahirkan taat. Begitu terfikir maksiat, bayangkan akan diwafatkan waktu itu. Ingin wafat anda dalam keadaan fisabilillah? Mudah-mudahan saat pulang nanti ya, insya Allah. Itu pun kalau meninggal kita belum tahu. Ya.